Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama-sama kita muliakan pemirsa dengan Agus menghadiri para kesepuhan ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah dan para akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah. Syukur alhamdulillah di dalam bulan suci Ramadan tanggal 13 Ramadan 1442 Hijriah kita semua bisa melaksanakan amalia Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah, yakni amalia manaqib. Manaqib ini adalah amalia syahriah. Jadi dalam Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah itu ada amalan yaumiyah tiap hari, yakni zikir Qadiriyah wa Naqsybaniyah. Ada amalan sunnah ataupun ribuan atau jumatan atau komis sekali, itu dengan amalan khotam. Selanjutnya ada amalan bulanan, yakni lebih berjamaah, yakni amalan manaqib. Manaqib ini adalah sebuah tradisi yang sudah dibangun sudah ratusan ribu tahun, bisa sejak lahirnya Thariqah Qadiriyah 80 tahun setelah wafatnya Sultan Aulia. Para putra-putranya melakukan ajaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsybaniyah ini untuk diamalkan para ikhwan yang ingin menapaki jalan rohaniah. Dalam pendapatnya Imam Abu Nu'aim al-Isfahani dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah, Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiyah menjelaskan bahwa orang-orang yang menjalankan amalan thariqah itu adalah orang yang mendapatkan nasib, orang yang mendapatkan kesempatan, dan orang yang mendapatkan pilihan. Orang yang mendapatkan pilihan Allah adalah orang yang mendapatkan anugerah hidayah. Hidayah itu berlapis-lapis. Hidayah keislaman, hidayah berbuat kebaikan, hidayah ingin dekat dengan Allah. Nasibun atawajjahu ilallah, kata Abu Nu'aim al-Isfahani. Ada kesempatan untuk selalu dekat dengan Allah dengan jalan thariqah. Tidak semua orang tertarik. Maka kita syukur alhamdulillah Allah berikan kesempatan hati untuk tertarik di dalam jalan thariqah. Ini anugerah. Nasibun atawajjahu ilallah, ini kata ulama besar Abu Nu'aim al-Isfahani. Ini dirujuk oleh Sultan Aulia juga, dirujuk oleh Imam Al-Ghazali karena lebih tua usia, mungkin sejaman dengan Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi itu 100 tahun lebih dulu sebelum kelahiran Sultan Aulia. Jadi ulama-ulama antara warisan ke warisan itu terus saling mengisi manusia-manusia pilihan zamannya. Nah, orang yang tertarik di dalam thariqah itu adalah orang yang punya titik rohani, tawajjahu ilallah, ingin terus-menerus berhadapan dengan Allah lewat thariqah, lewat amaliyah khatamah, lewat zikir thariqah. Kita merasakan ingin dekat dengan Allah. Hanya di dalam thariqah inilah kita akan menapaki jalan wusul ilallah. Karena tujuan thariqah adalah mengantarkan salik, mengantarkan hamba untuk menuju kepada Allah. Makanya istilahnya tawajuh, berhadap-hadapan dengan Allah. Saya pernah mengalami di dunia meditasi pengosongan diri, karena saya dulu agak liar belajar spiritual itu.
Itu pengosongan diri itu, ketika dikosongkan diri kita itu pada titik nol, ini yang masuk bisa macam-macam. Ketika roh ini dikosongkan, ya, karena di dalam diri manusia itu ada dua dimensi, ada jasadia dan rohania. Rohania itu berlapis-lapis juga, ada akal, ada qalb. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa lapisan-lapisan manusia itu ada akalnya, ada hatinya, ada rohnya. Nah, akal, hati, dan roh. Nah, ini bermain di dalam diri kita. Kalau ini kosong, akalnya salah mengisinya, rohnya salah mengisinya, hatinya salah mengisinya, ini manusia akan terjadi dilema dalam dirinya. Nah, ini kita harus tahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenali dirinya akan kenal dengan Allah. Maka kenalilah diri kita ini, di dalam diri kita itu ada siapa? Siapa diri kita? Nah, pertanyaan mendasar, siapa diri kita ini? Dari mana dilahirkan? Sedang di mana sekarang ini? Dan akan kemana? Ini pertanyaan-pertanyaan pokok kata Imam Al-Ghazali, bahwa kita itu dari mana asalnya, sedang di mana ini di alam dunia, dan akan kemana. Dan tiga pertanyaan inilah yang harus selalu bagi kita. Karena apa? Arah tujuan kita itu sudah jelas. Maka kata Sultan Aulia, ketika manusia turun ke bumi ini, ya, perlu dikenalkan kembali, dima'rifatkan kembali. Nah, jalan ma'rifah itu adalah salah satunya Thariqah itu. Thariqah itu dengan zikir, kenalkan terus, zikir terus, dengan menyebut asma Allah, dengan menyebut Allah. Ya, asma Allah itu ya Latif yang biasa kita amalkan tadi di dalam khotamah. Makanya usahakan datang tepat jam 9 supaya ikut khotamah. Khotamah ini adalah penutup dari amalan-amalan zikir. Nah, ketika kita dekat dengan Allah, tawajjahu ila Allah, terus itu ada nasib gitu, ada anugerah, ada bagian. Orang terpilih di situ, terpilih, diraih Allah. Nah, ini adalah kumpulan-kumpulan rohani. Dan tidak semua orang tertarik pada jalan ini. Al-Mustafa, kenapa Rasulullah disebut Al-Mustafa? Manusia terpilih. Nah, orang-orang Thariqah juga Al-Mustafa, turunan dari manusia terpilih. Cuma kita itu kadang tadi itu kabaun nafsu, rongrong nafsu, yang ketipu daya syaitan. Terus di dua kekuatan ini, maka kita illallah, nafi wal isbat, mengosongkan dan mengisi dengan zat, ismu zat di dalam hati kita. Maka tidak ada ruang kosong di dalam Thariqah. Itu bedanya antara Thariqah dengan meditasi. Nah, Thariqah tidak ada ruang kosong di dalam hati, selalu terisi dengan ismu zat. Sehingga hati kita kemanapun, gerentas hati pun selalu terkontrol. Nah, ini bedanya tawajjuh ilallah ini di dalam konsep-konsep Thariqah. Di semua Thariqah sama. Inilah jalan rohani. Nah, zikir yang terbagi dua itu zikir jahar dan khafi, kita sudah mengamalkannya dan merasakannya. Bagaimana zikir jahar itu adalah untuk mengumpulkan semangat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nabi wa isbat, mengosongkan, mengeluarkan rada-rada hati, ya, kotor-kotor hati, iri, dengki, hasad, takabur, ujub, dikosongkan, keluarkan, isilah dengan illallah. Jadi nafi wa isbat. Karena penyakit manusia itu memang ada di sini. Oleh karena itu manajemen kolbu bukan hanya manajemen menata, bukan hanya mengerti, tapi mengisinya. Makanya dalam Thariqah kita orang amalia Thariqah, amalkan, mengisi terus dengan ismullah. Likulli syai'in sekolah atau sekolah qalbi bi dzikrillah. Segala sesuatu ada alat pencucinya. Baju kotor ada alat pencucinya dan sebagainya. Dan pencuci hati kita adalah dengan zikir la ilaha illallah. Maka orang sudah bersih hati, kata Al-Ghazali, ini menjadi cahaya. Jadi cahaya itu ada dua macam. Cahaya lahiriah
cahaya batin. Cahaya lahir itu matahari yang ada sinar listrik dan sebagainya, itu lahir. Ini saja sudah ada manfaatnya. Saya alhamdulillah tiap malam mengaji kitab Mishkatul Anwar. Imam Al-Ghazali itu merumuskan tentang cahaya manusia itu berlapis-lapis. Di dalam diri manusia itu ada 70, kata Rasulullah, ini hadis Rasulullah SAW, ada 70 hijab di dalam hati manusia itu. Sehingga untuk bercahaya hati itu lapisan-lapisnya harus betul-betul dibersihkan. Bayangkan 70 lapis. Ini sebagai kinayah saja, sebagai analogi bahwa lapisan-lapisan kita itu pantas dalam menuranginya tidak jahat. Nah, macam-macam cahaya itu, ya, cahaya itu ada yang bisa mencahayai orang lain. Matahari ini mencahayai bumi kan? Neon masih mencahayai. Tapi ada orang bercahaya tetapi hanya untuk dirinya saja. Sama seperti rehak dong. Rehak ya. Jadi ya apa namanya, kayu yang dia tidak bisa mencahayai orang lain tapi bercahaya kelihatan. Nah, diri kita itu mungkin tingkatannya bisa baru mencahayai diri. Itu masih bersyukur. Masih ada kelihatan wujudku ke Adam ini ada tapi tidak ada. Itu zulma poek. Zulma. Orang yang tidak terlihat. Gimana? Tidak pernah terlihat ibadahnya. Poek tertinggali. Tetapi orang yang bercahaya itu, makhluk yang bercahaya itu, ada yang mencahaya yang lain. Nah, itu ada tingkatan-tingkatan cahaya. Nah, termasuk juga nurani. Kita cahaya kita tuh harus terus hidupkan, bersihkan hati kita itu. Supaya, makanya kenapa ulama-ulama itu bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang belum terjadi. Imam Junaid al-Baghdadi ketika khutbah berbicara nanti di Baghdad akan lahir seorang ulama namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu 100 tahun yang akan datang dia sudah membaca dan dia akan mengatakan qadamai ala rabbati walihi, dua kakinya akan ada di telak, akan ada di pundak para wali. Itu ungkapan Syekh Junaid al-Baghdadi, bukan ungkapan Sultan Aulia. Jadi udah melihat sudah terang hatinya, melihat jauh ke sana. Nah, kita mau minimal misalnya angan seorang Allah dalam diri kita menambah hidup sehari-hari. Kenapa ada diajarkan oleh pengacara itu sholat istiqoroh? Nabi itu setelah sholat isyraq isti'adzah istiqoroh. Karena tiap hari kita dengan pilihan-pilihan, cahaya itu harus dihidupkan. Jadi pilih hidup ini, ya kalau orang awam istiqoroh itu di mana ya? Nah, saya pilihan. Ya, pada non pilihan dia, jadi pantas ke mana? Kalau desa orang belok nih. Tapi orang toriko istiqorohnya ketika menghadap pagi itu mendapati hari dengan pilihan-pilihan. Kalau gerak kesatria kan tadi, maka cahaya hati harus betul-betul diisi, diinjeksi dengan energi rohani. Maka istiqorohnya yang diajarkan itu ada cara. Isti'adzahnya juga. Itu dalam rangka tadi nafsu kita itu dirongrong, ya, usaitan. Maka sholat isti'adzah itu adalah cara bagaimana kita berani menghadapkan Allah. Kita tiap hari mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim, tetapi dengan cara khusus orang toriko itu diajarkan sholat isti'adzah. Qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Makanya kenapa aulia Allah mendapat gelar al-mahfuz, dipelihara oleh Allah. Kalau kanjeng Nabi al-maksum, maksum dipelihara. Kalau waliullah itu hasil usaha diri. Al-mahfuz dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Wali juga sama ya, ikhtisab dia, usaha. Makanya ketika dia tergelincir kemaksiatan, tergelincir pikiran yang tidak bagus, langsung oleh Allah itulah mahfuz, dipelihara. Maka saling kita ini tingkatannya masih mubtadi'in ini sedang belajar menuju Allah itulah amalia itu harus ada untuk cahaya kita, hati kita. Nah, dan inilah cahaya yang sebenarnya.
Sebenarnya ini Imam Al-Ghazali menafsirkan surat An-Nur, Allahu nuru samawati wal ardi mathalun nuri kamishkatin fiha misbah. Misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunah la syarqiyata wala yudi'u walau lam tamsashu nar. Nah, kalau cahaya minyak itu ya, minyak potensi diri ya dalam diri kita, meskipun tidak disentuh ya dengan apa namanya, tapi sudah bercahaya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus bercahaya itu. La mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la maqsuda illallah, la maqluba illallah. Banyak sekali itu. Kalimat la ilallah, kalimatul jami', kalimat yang menampung semua persoalan kemanusiaan. Bahkan kata Rasulullah, andai saja ditimbang kalimat la ilaha illallah dengan alam semesta seluruh isinya, lebih berat la ilallah. Karena sebelum diciptakan alam semesta sudah diciptakan dulu kalimat ini. Maka berat sekali kalimat la ilallah. Bahkan inilah kalimat pokok utama bagi manusia. Makanya kalimat ketika kita hidup, kalimat haq alaiha nahya wa biha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Kalimat yang ketika kita hidup ini kita berjalan dengan la ilaha illallah. Ini tauhidullah. Wa alaiha namut, ketika kita mau sakaratul maut meninggal, ini kalimat ini yang harus keluar. La ilaha illallah. Bukan Al-Quran, bukan hadis, bukan apa. Ini kalimat ini yang harus keluar dari hati kita, bahkan tenggorokan kita, bahkan lidah kita. Tetapi kata Abu Bakar Siddiq, kalau mau keluarnya air, dia harus diisi dengan air. Maka kalimat la ilaha illallah ini kalau mau keluar dari mulut kita, ya biasa harus diisi terus, diisi. Nanti ketika keluar, itu yang keluar. Dalam sakaratul maut ruh kita ketika keluar itu la ilaha illallah. Inilah kalimat al-haq alaihi wa biha namut wa biha nub'atsu insyaallah. Dan ketika dibangkitkan dari alam kubur, semua makhluk itu yang sudah biasa la ilallah akan la ilaha illallah. Bangunnya dengan la ilaha illallah. Inilah kalimat. Ini yang disebut semua thariqah. Semua thariqah mengajarkan la ilaha illallah. Di Qadiriyah, Sabandiyah, di Syatoriyah, Rifa'iyah, Syadziliyah, ya, Tijaniyah, semua thariqah. Karena kalimat itu cuma cara mengajarkannya dengan berbagai macam cara, versi yang 1000, 1500, yang pagi 1000, malamnya 1000. Kalau di kita dengan dicicil di thariqah ini 165. Kalau sibuk 3 kali nanti dipotong. Ini keistiqomahan. Karena sudah diukur dosis 165 itu kalimat la ilaha alif lam alif, itu dalam rumus abjad dan hawajin matayar lamun itu ada setiap huruf itu ada angka-angkanya, ada nilainya. Nah itulah 165 itu. Kalau la ilaha illallah itu adalah 165. Ini dosis untuk kita. Sultan Aulia sudah merumuskan ini dengan dosis-dosis kebutuhan rohani manusia. Inilah sudah dilihat dengan cahaya tadi, melihatnya dengan rohani. Maka ilmu rohani itu dengan rohani lagi, rumusan-rumusan. Ini ilmu di akalan sebenarnya masih rasional, masih bisa ditangkap oleh akal. Tetapi bagi orang awam mungkin rumit. Nes amal terbaiklah la ilaha illallah. Rasakan sampai kerasa itu la ilallah. Kalau belum terasa ya terus saja mulut ini nanti turun ke hati. Berproses. Inilah mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa mendapatkan hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah Ramadan ini adalah ibadah sir. Kalau zikir tadi ada zikir jahan, zikir sir. Ibadah Ramadan itu adalah ibadah sir. Kenapa? Inilah ibadah yang paling rahasia. Semua ibadah ada pahalanya, angka pahalanya. Tapi bagiku
Ramadan itu adalah urusanku. Karena ibadahnya para malaikat. Tahalaqu bi akhlaqillah, ini adalah salah satu yang diajarkan Ramadan, puasa ini. Puasa ini menahan al-imsak. Jadi ibadah ini ibadah yang sir. Kalau sholat kelihatan orang sholat itu khusyuknya kan ada. Orang sedekah kelihatan, masih kelihatan ada uang yang dikeluarkannya ataupun apa yang dikeluarkannya, ada benda yang terlihat. Ya, ibadah haji kelihatan, awak gerak. Tapi puasa itu tidak terlihat orang berpuasa atau tidak. Mau nyidu setiap detik, mau mungkin kan? Wah nyidu aja puasa, kamu tersebel. Jadi orang puasa itu tidak kelihatan, itu ibadah sir. Kenapa ini kata Sultan Aulia dalam Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa inilah disebut tahalaqu bi akhlaqillah itu adalah Ramadan, puasa di bulan puasa ini adalah dia sedang mencoba manusia diangkat derajatnya untuk tingkatan ibadahnya para malaikat. Karakteristik malaikat. Dia tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan benda, tidak membutuhkan apa yang membatalkannya. Kayak tingkolok kata milik orang, kata no di cepak ibu ada biasa tidak ada gitu. Nahan kan orang. Bisa nggak batal. Jadi orang tuh butuh karena benda apapun walaupun itu milik kita dan itu halal milik kita kan. Tetapi sebelum diajar puasa, terlebih puasa. Jadi dia tahan. Inilah cara kita untuk tidak bergantung pada materi. Itulah cara Allah mendidik la'allakum tattaqun itu adalah seperti malaikat. Derajat manusia bisa suatu waktu menjadi malaikat. Inilah puasa caranya. Cuma kepada puasa macam-macam. Ya, kami soalnya laisa min sirri ila absurdo. Banyak orang yang berpuasa, ya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Maka perlu naik. Kita itu puasanya juga puasa awam saja, masuk ke puasa khawas sedikit-sedikit diajar. Harus masuk. Apa itu puasa khawas? Puasa khawas itu adalah menahan seluruh al-hisiyah ini, panca indera, pandangan mata, telinga. Yang paling bahaya itu mulut dan telinga. Ghibah, namimah dan fitnah. Fitnah mau jarang lah, namimah juga. Ghibah itu sesuatu yang sangat tidak sadar. Ghibah ngomongkan batur. Di mana batur itu mau diomongkan nyeriin hati. Itulah ini penyakit bulan puasa itu ghibah. Aduh, Imam Ghazali menyebut ada 11 faktor-faktor yang menyebabkan ghibah. Nah, 3 milik ulama termasuk ghibah oke. Tapi dibungkus dengan kemasan-kemasan keagamaan. Ya, karena tingkatan syaitanah ulama. Ayat tilu, Imam Ghazali ditahu kok Imam Ghazali ayat tilu kan. Ghibah ulama nanti kerasa. Jika tergibah, orang awam dipandang tergibah, tapi ghibah Imam Ghazali. Nah, kalah panjang pembahasan. Jadi Ramadan ini adalah menahan. Penyakit utama Ramadan yang menghilangkan pahala puasa ghibah. Ghibah ini luar biasa. Kenapa ghibah itu menarik? Karena ketika diomongkan itu meningkatkan adrenalin. Kayaknya pokoknya enak gitu. Nah itu tingkat khawas. Anu lebih berat dari puasa khawas. Karena ngicok pikiran dia. Isukan ayat putih, ayat maghrib buat bukan nama. Tapi bagi ulama, padahal geus banar ke puasa di kalangan para aulia dan aulia. Orang tingkat khawas itu berat misalnya. Ya, masih berat. Ya. Apalagi tingkat khawas itu cara pemikiran buka jangan geus napa pahala mana tingkat mana gitu. Nah ini, tapi kita berusaha di antara karena tidak mungkin manusia itu berlapis-lapis di mata Allah. Ada ketakwaan sekian. Ya kita jangan awam terus puasa ini naik sedikit lah. Karena usia kita sudah diberi kesempatan usia-usia yang sudah pendek waktunya kita. Ya, masa latihan puasa tidak budak-budak kena masih kena puasa awam terus. Ya sedikit lah, udah naik sedikit gitu lah. Ya terus yang penting Taroki itu naik terus. Nanti tanazul Allah memberikan bimbingan.
dalam thariqah dan taroki dan tanazul. Ketika kita bersungguh-sungguh mujahadah, Allah akan meraihnya. Mudah-mudahan puasa kita puasa yang cerdas, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan ada yang berusikum wa nafsi bitaqwa. Nasihat ini untuk saya sendiri sebenarnya, dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Amin.